dan kasih dan persatuan yang kudus. Perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral antara dua insan memasuki bahtera kehidupan rumah tangga. Yang pasti diharapkan berlangsung dengan langgeng. Perkawinan tidak hanya mempersatukan dua insan, tetapi juga mempersatukan dua keluarga, sehingga perkawinan senantiasa dilaksanakan dalam suatu upacara yang meriah, sebagai simbol kebahagiaan yang menanti kedua pasangan, sekaligus sebagai sarana mengakrabkan handai tolan, sanak keluarga kedua belah pihak, seperti yang akan kita saksikan berikut ini. Yang pada hari ini Tuhan memberikan satu peristiwa besar, adanya satu sukacita dalam kehidupan keluarga ini, di mana saat ini kita ada berkumpul sebagai orang saudara untuk kita akan mengantar anak kekasih kita, saudara kekasih kita untuk menerima pemberkatan nikah kudus. Namun sebelumnya
kita akan menuju ke rumah pengantin perempuan, yaitu saudari Marcelina Noveta Lamatokan, untuk nanti kita akan bersama-sama menuju rumah Tuhan untuk ada dalam ibadah pernikahan yang akan berlangsung bagi kedua anak kekasih kita, yaitu saudara Roberto Randa Bunga dan saudari Marcelina Novena Lamatokan. Dan untuk mengawali semua itu, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan keluarga Randa Bunga Mas Sambe, kami bersyukur kasih dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi semua kami dari pagi siang hingga di saat siang hari ini. Terlebih Bapak terima kasih atas nafas hidup yang masih Bapak berikan dan nyatakan bagi kami. Bapak Tuhan, keluarga besar, bagi keluarga di tempat ini, saat hari ini, lewat pemberkatan nikah kudus yang akan diterima oleh anak kekasih kami, saudara kekasih kami, Roberto Randa Bunga, dalam tangan pengasihan-Mu. Terlebih Tuhan, kami sebagai keluarga besar Randa Bunga Mas Sambe, kami akan melakukan perjalanan menuju daerah Kampung Baru untuk menjemput pengantin wanita. Bapa di sorga, kami minta dan mohon daripada Tuhan sorga Bapa di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kiranya Tuhan memberikan cuaca yang terbaik dengan kasih dan kehendak-Mu Bapa. Bapa di sorga, sebagai ada dalam satu sukacita ini, biarlah Tuhan menyertai sebagai om dan tante, sebagai sanak saudara Tuhan, biarlah Tuhan menyertai menikah yang akan diterima oleh anak kekasih ini dan kehendak-Mu saja. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Doaku terjawab dengan cara yang ajaib melaluimu. Ku tahu dekat atau jauh, Kau selalu milikku. Kau yang melengkapi kekosongan hatiku dengan memberi apa yang ku cari sejak dulu. Ku dapat keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Ku harap Kau temukan dalamku hati yang indah, ku persembahkan untukmu. Baik, selamat siang Bapak Ibu keluarga besar Randa Bunga yang saya kasih. Saya atas nama keluarga Lamatokan ingin menanyakan kepada Bapak Ibu keluarga besar Randa Bunga, apa maksud dan tujuan Bapak Ibu datang ke keluarga kami. Saya persilakan. Baik. Adapun maksud kami keluarga besar Randa Bunga datang ke rumah Bapak, kami ingin menjemput putri Bapak yang namanya Bella dengan maksud supaya kita bersama-sama membawa
putri Bapak dengan anak kami untuk suatu pemberkatan Muka Kudus di rumah Tuhan. Itulah maksud kedatangan kami. Namun sebelumnya kami juga mohon petunjuk. Barangkali masih ada hal-hal lain yang harus kami sampaikan, baik lewat perkataan, perbuatan. Kami mohon maaf. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu keluarga besar Randa Bunga di tempat ini. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya. Pada siang sore hari ini, atas kasih dan penyertaan Tuhan, Tuhan telah membentuk antara keluarga besar kedua belah pihak, yaitu keluarga Randa Bunga dan keluarga Lama Tokan, untuk hidup seia sekata dalam kehidupan hubungan perkawinan yang akan kita langsungkan pada sore hari ini di rumah Tuhan. Untuk itu izinkan saya menyapa dengan bahasa lama. Oh inabine, ulirara upine, panapai gawe kere pia lama umat, suku Lama Tokan. Atas puji syukur dan terima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu saya persilakan untuk masuk ke dalam rumah keluarga Lama Tokan. Silakan masuk. Doaku terjawab dengan cara yang ajaib melaluimu. Ku tahu dekat atau jauh, kau selalu milikku. Kau yang melengkapi kekosongan hatiku dengan memberi apa yang ku cari sejak dulu. Ku dapat keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Ku harap Randa Bunga yang saya kasih dalam Tuhan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita bukan menjadi dua keluarga, tapi kita sudah menjadi satu keluarga di tempat ini. Dan pada sore hari ini kita sama-sama mengantar kedua anak adik kita menuju ke gereja untuk diberkati. Oleh sebab itu saya persilakan adik Beto Randa Bunga untuk menjemput calon istri Novena Lama Tokan. Mungkin Bapak dan Mama mendampingi adik Berto untuk bisa menjemput adik Novena di
Saya mau jemput. Sama mau jemput Randa Bunga belum ada. Bukan, dia bilang saya. Kan tanya dengan siapa? Bukannya apa? Mau menjemput Marcelina Novena Lamantoka. Mau menjemput Marcelina Novena Lamantoka. Untuk apa, Kak? Untuk Marcelina untuk apa? Dengan rangkaian yang membuang segala keraguanku. Ku harap menemukan dalamku hati yang indah. Ku persembahkan untukmu. Ku dapat keindahan hatimu yang anak dan hari kedua bisa mohon restu dari orang tua. kau temukan dalamku hati yang Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita menuju ke gereja untuk mengikuti pemberkatan kudus di gereja, sebelumnya kita sama-sama berdoa, dan saya undang Ibu Else membawa kita dalam doa. Randa Bunga dan keluarga Lamantoka yang berbahagia pada sore hari ini, sebelum kita mengantar kedua saudara kita untuk menerima pemberkatan kudus di gereja, marilah kita satukan semua hati kita untuk bersama-sama mengantar kedua saudara kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Allah penyelenggara hidup kami, di sore yang berbahagia dan penuh sukacita ini, kami kembali memanggil namamu yang kudus, seraya mengucap syukur dan terima kasih. Kami akan mengantar kedua saudara kami, saudara Roberto dan Vena, untuk menerima pemberkatan kudus di gereja. Kami mau menyatukan seluruh hati dan hidup kami untuk bersama-sama mengantar kedua saudara anak kekasih kami ini. Keluar dari rumah ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk menyertai pada saat ini, gereja, dan pada malam hari nanti. Jalan yang baik bagi mereka, memberikan cuaca yang baik, sehingga acara mereka semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Kami pada sore hari ini juga berdoa bagi orang tua. Biarlah saat ini merupakan saat yang penuh sukacita dan bahagia bagi Bapak. Pernikahan kudus untuk memulai sebuah pernikahan ini sampai hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon kuasa sepanjang segala. Terima kasih kepada Ibu Else yang akan berbicara, dan sudah Vena, anak muda gereja yang pengantin bisa lewat.
Bapa yang di surga, kami berdua bersujud di depan-Mu di altar mulia. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini, Padu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci kekal dan Damai di Jemaat GKI Bethlehem HBM. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah. Damai di GKI Bethlehem HBM. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk menyambut pelayan Tuhan mengawalinya di sore hari ini, saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 5, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-7. Hai makhluk Allahmu besar, bernyanyilah dan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang membentuk dan memberkati setiap keluarga. Damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari sekalian dari Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan dengan melakukan nyanyian Kidung Jemaat 13, ayat yang keempat, Allah kami yang esa. Kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa. Puji syukur kepadamu.
Ungkapan syukur kepada Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kami, kasih-Mu setinggi langit dan kesetiaan-Mu sampai ke awan. Kebaikan-Mu juga setinggi langit dan kebaikan-Mu dalam samudera. Kami dan seluruh ciptaan Kau pelihara. Kami berlindung dalam naungan sayap-Mu. Kami menikmati makanan yang menguatkan di rumah-Mu dengan minuman dari sungai-Mu yang menyegarkan. Kami dan seluruh ciptaan Kau berkati, ya Tuhan. Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber cinta dan kehidupan kami. Dalam terang-Mu kami melihat terang. Kiranya Engkau tetap mengasihi kami. Mari kita memuji. Dan kaum keluarga serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam pernikahan Roberto Randa Bunga dan Marceline Novena Lamatokan terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Bapa di sorga, karena kasih dan kebaikan-Mu yang kami alami dan rasakan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersama dengan keluarga besar Randa Bunga dan keluarga besar Lamatokan, yang boleh membawa kedua anak terkasih Roberto dan Novena janji setia di dalam ikatan pernikahan yang kudus. Kami sudah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan untuk itu kita akan memuji Tuhan dengan melakukan nyanyian rohani 133. Kita akan lakukan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Jiwa puji Raja Sorga.
hari ini. Bagi manusia yang normal, pernikahan adalah merupakan suatu dambaan keinginan yang sangat positif. Kalau kita manusia yang normal, tidak pernah tertarik pada keindahan dan kelebihan lawan jenis, tentu ada sesuatu yang keliru di dalam hidup kita. Membujang memang bukan suatu hal yang keliru, asalkan keputusan untuk membujang mempunyai alasan yang mendasar dan tidak sekadar karena pelarian saja. Begitu juga dengan keputusan untuk menikah. Tentu saat Berto dan juga Vena datang kepada orang tua menyampaikan maksud mereka, bahkan datang ke gereja untuk mencatat pernikahan mereka, mereka telah mempertimbangkan dengan keputusan-keputusan yang matang dan juga dewasa. Ya, Berto mungkin sekarang berusia berapa Berto? 33. Kalau Vena 26, ya. Jadi sama-sama dewasa, bukan lagi ABG yang baru tamat SMA, masih belajar pacaran bagaimana, masih mau cari uang dan lain sebagainya, tapi sudah mau menikah. Mereka sudah ada dalam suatu usia yang bisa kita katakan sebagai usia yang dewasa. Bagi orang Kristen, pernikahan tidak sekadar menjadi sebuah peristiwa yang romantis atau karena mekarnya sebuah percintaan, tetapi pernikahan Kristen lebih pada dimensi spiritual dan sakral. Karena pernikahan Kristen memiliki tanggung jawab daripada hidup bersenang-senang. Bukan sekedar nikah, bukan sekedar penyatuan dua orang, bukan sekedar kebutuhan seks saja, bukan sekedar supaya meneruskan sebuah keturunan. Tetapi bagi orang Kristen, pernikahan adalah sebuah panggilan ilahi yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan benar sesuai dengan maksud Allah. Di zaman yang modern ini, kita melihat pernikahan sudah mulai mengalami pergeseran makna. Jika pernikahan Kristen bertumpu pada kebenaran dan kekudusan Kristus, maka pernikahan modern zaman ini lebih merupakan sebuah model ketinggalan zaman. Kalau nikah di usia yang sudah tua, 25 tahun sudah bisa nikah. Lebih daripada itu, biasa ada istilahnya apa itu? Pokoknya ketinggalan zaman. Pernikahan hanya seperti sebuah mode yang mana mereka nikah supaya kelihatan ada pasangan hidup. Namun kala dirasa bahwa pernikahan itu tidak enak lagi, tidak senang lagi, tidak nyaman lagi, maka pernikahan itu ditinggalkan dan selanjutnya mencari pasangan yang lain. Kristen. Banyak data bahwa tingkat perceraian di kalangan orang Kristen cukup tinggi. Dan tentu ini harus menjadi sebuah kekhawatiran untuk kita. Sebab kenapa? Keluarga adalah basis gereja itu. Keluarga adalah dasar di mana seorang anak pertama kali mendapatkan pendidikan tentang siapa Tuhannya. Keluarga adalah dasar di mana seorang anak pertama kali mendapat pendidikan tentang alam sekitar, bahkan lingkungan yang ada. Keluarga itu. Saudara-saudaraku, menikah itu gampang. Rumah tangga dan keluarga
itu dan Vena ini betul-betul kuat sehingga kalian bisa membangun sebuah rumah tangga dan sebagainya, kata-kata manis yang kita bisa lihat. Tetapi semua yang indah dan manis dapat saja berbalik, diselesaikan di dalam takut kepada Tuhan. Membangun sebuah rumah tangga sama seperti membangun iman kita. Apakah iman yang kita bangun itu iman yang sungguh-sungguh berdasar kepada Kristus, di dalam ketaatan kepada Kristus, berdasarkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri? Tidak ada masalah di dalam keluarga itu. Sangat tantangan ini mampu kalian lewati. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia telah membuktikan bahwa kekuatan, kejayaan, kepandaian, bahkan kekayaan manusia tidak akan bahagia yang mampu menjadi dasar dari rumah tangga Kristen, mampukan kedua orang yang telah dipersatukan itu. Bacaan kita di saat ini, Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan dua orang rumah di atas pasir, dan yang satu lagi membangun di atas dasar yang salah, sehingga ketika ada badai, maka rumah yang dibangun di atas dasar yang salah ambruk dan juga rata dengan tanah. Badai yang mengamuk, rumah itu tidak hancur. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, rumah yang benar, begitupun dengan membangun sebuah keluarga, maka rumah tangga itu akan terhempas oleh badai zaman sekarang ini. Banyak orang berpikir membangun sebuah rumah tangga cukup dibangun dengan cinta. Memang cinta itu perlu, Bapak Ibu, tetapi bukan menjadi sebuah landasan yang kuat. Banyak orang lagi yang berpikir bahwa rumah tangga, tetapi belum tentu cukup. Dasar membangun rumah bukan cuma dari pembangunan rumah. Begitu juga rumah tangga yang kokoh tidak hanya bertumpu padanya kebenaran di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus itu laku. Jika rumah tangga kita dilindungi dan kita, karenanya hiduplah sebagai keluarga. Dan yang benar pasti akan tunduk di dalam persekutuan kepada Tuhan. Untuk itu dengarkanlah pengajaran tentang pernikahan. Hai mempelai laki-laki dan perempuan, kalian berdua telah datang ke rumah Tuhan supaya nikahmu dikukuhkan di hadapan Tuhan dan jemaat, supaya nikahmu mulai di bawah berkat Tuhan. Sebab itu hendaklah saudara berdua mendengarkan firman Tuhan yang memberitakan bahwa nikah ditentukan Allah pencipta langit dan bumi, dan pula manusia, laki-laki dan perempuan. Firman Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu tidak boleh kamu syak, entah Tuhan berkenan dengan nikah ini. Sebab firman-Nya memberitahukan kita bahwa Ia menjadikan istri untuk Adam, mengantarkan kepadanya dan memberikan istrinya. Dengan firman itu Ia mengatakan bahwa sekarang ini juga Ia telah mempertemukan Berto dan Vena dengan tangannya sendiri. Yesus Kristus menyebut dirinya pengantin jemaat. Dengan menghadiri pesta kawin di Kana, Ia menghormati nikah itu. Dengan pemberiannya Ia menunjukkan bahwa Ia selalu bersedia menolong dan menyokong suami istri pun pada waktu mereka tidak mengharapkan pertolongan. Bukan kamu sendiri yang menggenapkan maksud nikahmu,
Tetapi jagalah supaya nikahmu tetap terbuka untuk Roh Kudus, sehingga Tuhan menggenapi maksud nikahmu. Dengan begitu kamu hidup menurut kehendak Allah, yaitu bahwa kamu harus berbakti kepada Tuhan dengan satu percaya, dan bahwa kamu diperbolehkan hidup bersama dan bekerja bersama dalam kasih pada seorang dengan yang lain, dalam memelihara kehidupan di dunia ini, dan supaya sesama manusia pun beroleh berkat dari rumah tanggamu. Dalam nikah Tuhan menugaskan pembentukan rumah tangga kepada kita. Karenanya jikalau Tuhan memberikan anak-anak, kamu hendaknya mendidik anak-anak itu kepada pengenalan dan kasih kepada Tuhan. Tetapi jikalau berkat anak-anak ditahan dari kamu, jangan menyebabkan perselisihan dan kemarahan atau zina, tetapi suami istri bersama-sama menerima keadaan itu dari Tuhan. Tuhan menjadikan suami istri supaya mereka sama-sama membentuk suatu persatuan tubuh dan roh dan suatu persekutuan yang teguh dalam dunia ini. Dalam persekutuan itu mereka menjadi kuat teguh di tengah-tengah pencobaan hidup. Dengarlah sekarang bagaimana kehidupan suami dan istri menurut firman Allah. Hai suami, kasihilah istrimu, dikuatkan oleh kasih Kristus kepada jemaatnya, sebagai kepala rumah tangga, hendaknya memberikan dia hormat yang patut, menghibur dan melindungi dia, memimpin dan menyokong dia. Saudara diharuskan bekerja dengan setia dan rajin dalam mencari nafkahmu, sehingga rumah tanggamu dapat dipelihara untuk kehormatan Tuhan dan untuk berkat-Mu secara bersama. Hai istri, kasihilah suamimu karena kasih Kristus, supaya saudari menjadi contoh dari hal melayani dengan kasih. Akuilah suamimu sebagai kepala rumah tangga, dan bantulah dia dalam tanggungan itu. Peliharakanlah rumahmu dan anak-anakmu. Hai suami dan istri, hendaklah kamu bersama-sama bertanggung jawab dalam rumah tanggamu, dengan berdoa dan membaca Alkitab tiap-tiap hari, supaya nama Tuhan dimuliakan di rumahmu, dan damai dari Kristus menyertaimu. Dengarlah perjanjian Allah untuk jalan hidupmu. Berbahagialah mereka yang takut kepada Allah dan berjalan menurut jalannya. Di dalam rumah tempat pengasihan, Tuhan menyampaikan berkat-Nya. Di saat ini dipersilakan kedua mempelai berdiri dan saling memegang tangan kanan. Pada majelis dapat membantu mempelai laki-laki untuk membuka sarung tangan. Saya akan bertanya kepada mempelai laki-laki. Hai saudara Roberto Randa Bunga, adakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang kudus bahwa saudara mengambil Marceline Novena Lamatokan sebagai istrimu yang sah, bahwa saudara hendak mengasihi dia dan melayani dia dalam keuntungan dan kemalangan, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesakitan dan kesehatan, bahwa saudara hendak memeliharakan dia dengan layak, seperti untuk seorang suami yang setiawan, dan mengabdinya sebagai istrimu yang sah, bahwa saudara hendak hidup suci dengan dia sambil setia kepadanya dalam segala hal menurut ajaran Injil Kristus. Apakah jawabmu saudara Roberto Randa Bunga? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Amin. Tuhan Allah mendengar janji dan pengakuan saudara.
pengakuan. Hai saudari Marceline Novena Lamatokan, adakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang kudus bahwa saudari mengambil Roberto Randabunga sebagai suamimu yang sah, bahwa saudari tidak akan meninggalkan dia, bahwa saudari hendak mengasihi dan melayani dia dalam keuntungan dan kemalangan, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesakitan dan kesehatan, bahwa saudari hendak memelihara dan membantu dan setia untuk dia, layaknya seperti seorang istri yang setia, dan menerimanya sebagai suamimu yang sah, bahwa saudari hendak hidup suci dengan dia sambil setia kepadanya dalam segala hal menurut ajaran Injil Kristus. Apakah jawabmu, saudari Marceline Novena Lamatokan? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Amin. Tuhan alam dengar janji dan pengakuan saudari. Jemaat, mari kita memuji simbol di mana kalian berdua akan terikat dalam kehidupan suatu rumah tangga. Pakailah cincin ini yang akan mengikat kalian berdua di dalam rumah tangga. Saling berhadapan. Marcelina Novena Lamatokan, aku mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai bukti. Roberto Randabunga, aku mengambil engkau sebagai suamiku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tandanya. Tuhan Allah kita yang baik, kiranya memenuhi kamu berdua dengan anugerah-Nya dan memberi kamu berdua hidup lama bersama-sama di dalam percaya dan kasih dan persatuan yang kudus. Kiranya diberkati dan dipersatukan dalam nikah yang kudus. Dipersatukan oleh Tuhan, tidak dapat diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan memimpin hidup mereka selalu. Dan biarlah dalam karya kasih Allah, mereka selalu mengalami dan merasakan Tuhan saja yang akan memberkati akan apa yang Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dua. Sementara disilakan kepada Ormas Bagi.
yang telah memimpin hidup mereka, berkat jasmani maupun rohani, berkat iman untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka, terus memupuk, membangun, dan kuat di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran sesat. Kami mensyukuri hari ini Tuhan. Biarlah Engkau terus pimpin hidup kami sebagai persekutuan, sebagai orang tua saudara bersaudara yang boleh menjadi saksi dari pernikahan ini. Kami percaya Tuhan juga akan menuntun dan memampukan kami membangun dan menjalani kehidupan rumah tangga yang diberkati di dalam Tuhan, yang telah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Tuhannya pada pesta kawin di Kana dengan memberikan dan melakukan mujizat air menjadi anggur, akan tetap memberikan kepada kami, mencukupi kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terus bersyukur Bapa, karena Engkau terus ada pada kami, memberkati kedua keluarga besar, keluarga Randa Bunga dan keluarga Lama Tokan yang telah dipersatukan lewat pernikahan kedua anak ini. Mereka, biarlah hidup mereka terus diberkati oleh Tuhan, karena menjadi saksi dari kehidupan keluarga Tuhan, dan hidup anak-anak mereka boleh menjadi berkat. Tuhan pimpin, kuduskan, dan selalu memberkati kehidupan setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Kami percaya sungguh, kami berdoa Tuhan memberkati kami. Terima kasih. Biar kiranya persembahan kita tercapai berhormat dan bermulia. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam rangkaian pernikahan, semua orang yang boleh menopang akan pelayanan di sore ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa syukur kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, dan kami bersyukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mengakhiri ibadah di saat ini. Mari kita memuji Tuhan dengan melakukan nyanyian Kilung Jemaat 318. Kita diulang berdiri. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau letak. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau letakmu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap, di mana hati menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teruh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat ulangan dengan Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat sekalian,
mulai saat ini terus kekal selama-lamanya. Shalom, selamat sore, selamat berbahagia bagi Berto dan Vena. Tuhan Yesus memberkati.